Saat ini Pengadilan Negeri Kupang tengah menyidangkan perkara dugaan pembunuhan atas nama terdakwa Randy Bajide yang didakwa membunuh Astri dan Lail. Sementara pada saat yang bersamaan, Kepolisian Polda NTT telah menetapkan Irawati Astana Dewi UA alias Ira UA, istri sah dari terdakwa Randy Bajide sebagai tersangka. Mengapa penyidik dan JPU memisahkan proses penyidikan dan penuntutan secara terpisah? Apakah ini skenario atau strategi di dalam proses penyidikan dan penuntutan? Penyidikan dan penuntutan perkara dugaan pembunuhan terhadap Astrid dan Lail sudah memasuki tahap persidangan Pengadilan Negeri Kupang. Sebagaimana pemberitaan yang kita baca, kemarin Jaksa Penuntut Umum sudah membacakan dakwaannya terhadap Randy Bajide sebagai telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Astrid dan Lail. Di dalam surat dakwaan itu, jaksa juga mengungkap peran daripada Ira UA yang disebut sebagai istri sah, ya, istri dari Randy Bajide. Peran Ira UA yang diungkap oleh jaksa di dalam surat dakwaan itu berarti peran dari Ira UA sendiri sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara atas nama terdakwa Randy Bajide yang dihasilkan oleh penyidik kepolisian pada saat polisi Polda NTT menyidik tersangka Randy Bajide. Nah, pertanyaannya, kalau peran aktif dari istri Randy Bajide, ya, yang bernama Ira UA sudah ditemukan oleh polisi pada saat penyidikan dan disampaikan kepada jaksa penuntut umum sehingga peran itu dituangkan secara sistematis di dalam surat dakwaannya, mengapa ketika penyidikan terhadap Randy Bajide polisi juga tidak menetapkan sekaligus pada saat itu Ira UA sebagai tersangka sehingga dua-duanya ditahan meskipun secara teknis perkaranya displit atau dipisah? Ini yang menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ini skenario untuk menyelamatkan salah satu atau ini adalah strategi untuk memperkuat dakwaan dan tuntutan terhadap Randy Bajide dan sebaliknya untuk memperkuat dakwaan dan tuntutan terhadap Ira UA nantinya kalau berkas Ira UA masuk ke persidangan pengadilan. Nah, problem mengenai pemisahan dari dua subjek hukum dalam satu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Astrid dan Lail ini akan semakin menarik apabila nanti kalau berkas perkara Ira UA ini kemudian masuk ke penuntutan. Nah, publik NTT saat ini bertanya-tanya, ya. Kemarin Ira UA dengan pengacaranya mengajukan pra-peradilan terhadap penyidik Polda NTT atas penetapan statusnya sebagai tersangka. Nah, Hakim pra-peradilan Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya kemarin telah menolak pra-peradilan yang diajukan oleh Ira UA. Dengan demikian berarti status Ira UA sebagai tersangka yang diduga sebagai turut serta dalam peristiwa pembunuhan terhadap Astri dan Lail sudah dipastikan akan berlanjut sampai kepada proses penuntutan. Nah, pertanyaannya, kenapa setelah pra-peradilan ditolak, pihak kepolisian Polda NTT belum menahan tersangka Ira UA? Padahal pasal sangkaannya adalah pasal tentang pembunuhan berencana. Dengan pasal yang ditetapkan oleh polisi, mestinya Ira UA pun, ya, sudah dimasukkan di dalam tahanan sehingga
dengan penahanan itu akan memudahkan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak. Dengan penahanan itu juga sekaligus untuk mencegah tersangka melakukan upaya untuk menghilangkan bukti-bukti atau untuk mencegah tersangka melarikan diri dan lain-lain. Karena penahanan itu merupakan salah satu instrumen dalam rangka menjamin kelancaran penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jadi kita berharap, bahkan kita meminta supaya pihak kepolisian Polda NTT segera melakukan penahanan terhadap Ira Ua, supaya masyarakat jangan sampai memberikan penilaian yang tidak baik terhadap Polri, seolah-olah Ira Ua ini mendapat perlakuan istimewa. Ya, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sudah ada di tangan penyidik. Bahkan penyidik memperlihatkan di dalam persidangan pra-peradilan kemarin sudah ada 3 alat bukti, yaitu apa? Bukti surat, bukti keterangan saksi, dan juga bukti pendapat ahli. Dengan 3 bukti ini sudah bisa dipastikan bahwa berkas perkara hasil penyidikan terhadap Ira Ua akan berlanjut sampai dengan persidangan di pengadilan, apalagi surat dakwaan jaksa dalam perkara atas nama terdakwa Randy Bajide. Jaksa sudah mengungkap secara sistematis tentang peran dari Ira Ua sendiri dalam rangka mewujudkan upaya untuk menghabisi Astri dan Lael.